Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Istanto, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-9 tahun 2024 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Proyek perubahan saya berjudul I-Pesona Kaltim, implementasi percepatan proses sosial melalui Integrated Area Development di Kalimantan Timur. Inovasi perubahan ini melalui pembuatan kajian akademis, buku panduan, serta rancangan peraturan gubernur tentang tata laksana penyusunan dan pelaksanaan pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial atau Integrated Area Development di Kalimantan Timur. Saran dan masukan dari narasumber dan mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan telah ditindaklanjuti. Implementasi proyek perubahan terdiri dari 1. Deskripsi proses kepemimpinan, 2. Kepemimpinan strategis, 3. Implementasi strategi marketing, 4. Keterberlanjutan proyek perubahan, 5. Pemberdayaan organisasi pembelajar, 6. Implementasi keterkaitan mata pelatihan pilihan, dan 7. Pelaksanaan pengembangan potensi diri. Deskripsi proses kepemimpinan terdiri dari tahapan jangka pendek dan tahapan jangka menengah. Untuk tahapan jangka pendek diawali dengan koordinasi penyampaian rencana proyek perubahan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan stakeholder terkait, baik internal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan eksternal yang merupakan mitra pembangunan sektor kehutanan. Tahapan jangka pendek berikutnya adalah pembentukan tim efektif yang berupa 1. Rapat internal pembentukan tim efektif dan desain program kerja, dan yang kedua, pembuatan SK tim efektif. Tahapan jangka pendek selanjutnya adalah desain program I-Pesona Kaltim yang terdiri dari 1. Komitmen penyusunan dokumen kajian akademis, draft peraturan gubernur dan buku panduan penyusunan dokumen IAD antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan mitra kerja pembangunan. Kajian akademis rancangan peraturan gubernur oleh GIZ Propit, rancangan peraturan gubernur oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan penyusunan buku panduan oleh Global Green Growth Institute. 2. Penyusunan surat penyampaian rancangan peraturan gubernur ke Biro Hukum. 3. Rapat koordinasi kehutanan dengan stakeholder dan mitra pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Berau pada tanggal 24 hingga 25 Juli 2024 yang dibuka oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur. 4. Terlaksananya penyusunan draft kajian akademis, draft buku panduan penyusunan dokumen IAD, dan draft peraturan gubernur. Dan 5. Terbitnya surat keputusan tim pembahas peraturan gubernur tanggal 19 Agustus 2024. Tahapan jangka pendek berikutnya adalah implementasi aksi yang terdiri dari 1. Pembahasan naskah akademik oleh tim efektif, peraturan gubernur dan panduan penyusunan dokumen IAD yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024 di Hotel Golden Tulip Balikpapan. 2. Pembahasan rancangan peraturan gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 di Hotel Mercure Samarinda yang dibuka oleh staf ahli bidang sumber daya alam, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat, dan rapat dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dirangkai dengan peluncuran buku panduan penyusunan dokumen IAD serta penandatanganan komitmen penyusunan dokumen IAD oleh 8 Bapeda Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. Saya Noviarino STMT. Saya Tunggul Butar-Butar. Saya Anil Makinudin. Saya Armal Wulandari. Saya Diah Catur. Saya Wiwin Effendi. Saya Dadi Rukyat. Saya Indi Purwanti. Saya Adi Supriyadi. Saya Hendra Putra. Saya Insinyur Haji Asrul Anwar. Dengan ini mengucapkan terima kasih atas penerbitan buku panduan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Buku panduan ini akan sangat bermanfaat di dalam mempercepat, mempermudah, dan menyeragamkan bagi kami
semua mitra pembangunan dalam mendampingi pemerintah kabupaten kota dalam menyusun dokumen IAD di Kalimantan Timur. Mari tetap bersemangat dan kerjasama Kita wujudkan perhutanan sosial yang berdaya saing untuk hutan lestari dan masyarakat yang sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan jangka pendek dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi proyek perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan jangka pendek diakhiri dengan pengajuan harmonisasi rancangan peraturan gubernur ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang didisposisikan ke Biro Hukum pada tanggal 11 September 2024. Tahapan jangka menengah diawali dengan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta OPD terkait di Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024. Dilanjutkan dengan sosialisasi percepatan pembentukan dan pengembangan IAD di Kabupaten Pasir di kantor Bapeda Litbang Kabupaten Pasir yang dihadiri oleh OPD terkait yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024. Untuk Kabupaten Kutai Timur, dilakukan FGD finalisasi rancangan induk pengembangan kawasan terpadu IAD Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024 di Balikpapan. Tahapan jangka menengah diakhiri dengan penerapan IAD di Landscape Sega Kabupaten Berau. Kepemimpinan strategis. Tema implementasi percepatan pengelolaan perhutanan sosial dengan IAD di Kalimantan Timur ini terkait dengan tema program aktual prioritas Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Saya Samsul Bahri, Ketua KTH Kelompok Tani Hutan Manunggal Makmur Sejahtera, Desa Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur. Saya atas nama Yatan Amir, Ketua LPHD Kampung Sandayak, Kecamatan Kelai. Saya Guandem, Ketua LPHD Lasmai Kampung Longlai, Kecamatan Sega. Saya Amar Ma'ruf, Ketua KTH Karya Bersama Penghijauan, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur. Dengan ini mengucapkan terima kasih atas bantuan alat ekonomi produktif berupa Perahu karet dan perlengkapannya beserta tenda camping, Kultivator dan perlengkapannya, alat pencacah sampah organik, hand sprayer, dan alat pemotong rumput. Berupa 1 unit mesin peraut, 1 unit mesin ketinting, 1 unit perahu, 1 unit kultivator, 1 unit pencacah makanan ternak, dan 1 unit mesin potong rumput yang diberikan oleh KPHP Berau Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan IAD Lanskap Segah. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di area persetujuan perhutanan sosial. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi strategi marketing meliputi 1. Tim efektif proyek perubahan. 2. Peta stakeholder sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek perubahan adalah sebagai berikut. 3. Dukungan proyek perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Saya Akmal Malik, PJ Gubernur Kalimantan Timur. Saya Hasanuddin Maskur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saya Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Saya Sugeng Harmono, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Saya Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara. Saya Dr. Fahmi Fadli, Bupati Pasir. Saya Haji Ardiansyah Sulaiman, MSI, Bupati Kutai Timur. Saya Epeki Apan, Bupati Kutai Barat. Saya Sri Junior Sihmas, Bupati Berau. Ya, saya Mas Rasa, Wali Kota Bontang. Saya Yohanes Abul, Wakil Bupati Makamulu. Saya Dr. Muhammad Zainal Arifin, SUT MSI, PJ Bupati Penajam Pasir Utara. Saya Ekonomi di SUT Inti,
Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Dengan ini mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang diprakarsai oleh Bapak Joko Istanto, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang berjudul I Pesona Kaltim. Mari bersama-sama. Kita bersama-sama. Mari bersama-sama. Mari bersama-sama. Silakan bersama-sama. Mari bersama-sama. Mari bersama-sama. Mari bersama-sama kita wujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Publikasi dan diseminasi. Dalam rangka mensosialisasikan proyek perubahan I Pesona Kaltim, dilakukan diseminasi dan publikasi kegiatan dengan beberapa cara, antara lain melalui rapat koordinasi stakeholders baik internal maupun eksternal, sosialisasi, audiensi, melalui media cetak, media digital, media sosial, serta melalui kegiatan expo. Keberlanjutan proyek perubahan adalah dalam bentuk 1. Pengalokasian anggaran kegiatan IAD oleh OPD Kabupaten Berau dan UPTD KPHP Berau Barat, serta mitra pembangunan sektor kehutanan. 2. Pernyataan komitmen penyusunan dokumen pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial beserta pembiayaannya oleh mitra pembangunan sektor kehutanan. Proses harmonisasi rancangan peraturan gubernur dimulai dengan penyampaian surat ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 September 2024 yang kemudian didisposisikan ke Biro Hukum. Dilanjutkan dengan surat penyampaian rancangan peraturan gubernur dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke Kanwil Kemenkumham pada tanggal 18 September 2024 untuk diharmonisasikan. Pelaksanaan kegiatan harmonisasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 20 September 2024 yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pemberdayaan organisasi pembelajar dilakukan dalam bentuk 1. Bimbingan teknis penyusunan peraturan gubernur, 2. Bimbingan teknis kompetensi digital, 3. Bimbingan teknis public speaking. Implementasi keterkaitan mata pelatihan pilihan berupa pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan kepemimpinan kewirausahaan, pelaksanaan pengembangan potensi diri dengan mengikuti bimbingan teknis public speaking dan mengikuti seminar nasional kepemimpinan birokrasi dalam peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Semoga dengan proyek perubahan ini bermanfaat yang pertama bagi pemerintah kabupaten kota untuk mempercepat, mempermudah, serta sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen IAD di kabupaten kota. Yang kedua, bagi mitra pembangunan bermanfaat untuk mempercepat, mempermudah, serta adanya keseragaman bagi mitra kerja membangun sektor kehutanan di dalam mendampingi pemerintah kabupaten kota dalam menyusun dokumen IAD di Kalimantan Timur. Serta yang ketiga, bagi masyarakat bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Mari bersama-sama kita wujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera di Kalimantan Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I Pesona Kaltim.